cinta atau iri daripada binatang di dalam sabun tersebut. Apakah boleh kita gunakan atau tidak? Binatang yang halal dimakan, kalau kita sembelih, maka semua bagian yang ada pada organ atau pada anggota tubuhnya itu hukumnya bersih, selain daripada najis. Jadi baik itu dengan kulinya, khususnya setelah kita buang najis dan kita buang kotoran, maka bukannya setakat boleh kita gunakan. Kalau seandainya nanti makan pun juga tidak mengapa. Misalnya yang kita ambil daripada kambing, ambil daripada binatang yang setelah disembelih. Kemudian yang kedua, proses untuk pembuatan ijuk atau mentega. Itu justru dengan memasukkan bagian daripada kambing. Kalau tidak salah, khususnya atau yang mana satu dimasukkan ke dalam air susu, tak lama kemudian jadi pekat dan sampai berubah menjadi kepada ijuk. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil khair. Insyaallah pada malam ini kita akan melihatkan hadis Musalsal bin Ashraf. Mudah-mudahan kita boleh membaca dalam 42 hadis secara serentak. Hadis Musalsal bin Ashraf artinya hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat, oleh para habaib dengan sanad yang bersambung daripada Sayyid kepada Sayyid, daripada Habib kepada Habib, sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sebelumnya hadis Musalsal fi ijabati doa bil multazam sudah belum? Doa diperkenankan di bawah multazam sudah. Tanya tentang umur, tanya tentang ikhlas, sudah. Janggut, utulah, pembacaan surah sah, suara masih serak lagi. Musalsal biyaumil id sudah lewat. Musalsal tabassum panjang. Musalsal dengan menangis, rasanya belum boleh menangis lagi. Musalsal bil Muhammadiyin, kita mulai musalsal bil Muhammadiyin. Kemudian setelahnya musalsal biqira'ati ayatul kursi, muka surah 114. Yang ini tak yang berapa yang musalsal di Muhammadiyin 269. Kenapa hadis yang kita riwayatkan pada malam ini sempurna kedah alam 40. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sampai ada yang tak makan begitu. Kenapa menonton bila siapa? Syukur-syukur pada saat orang kedah menonton, kedah yang menang. Tahunya kedah alam 40 menang. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Musalsal bin Muhammadiyin, semua yang beriwayatkan hadis nama Muhammad, sehingga yang bukan nama Muhammad pun berubah nama jadi Muhammad. Hadisnya yaqulu faqih Allah tabaraka wa ta'ala arwihi, aku riwayatkan hadis Musalsal bin Muhammadiyin dan nama saya Muhammad Nuruddin Marfu Abdullah Tayyib Al-Tanjari, daripada guru saya Muhammad Yasir Al-Qadani, daripada guru beliau Muhammad Umar Hamdan, daripada Syekh Muhammad bin Khalid Al-Tahuji. Kata Syekh Al-Qadani juga telah meriwayatkan kepada kami Syekh Muhammad bin Lewat Barqadat At-Tarmimi daripada Imam Al-Hafiz Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kitani Al-Basi Al-Syekhi Muhammad bin Muhammad Al-Sayyid Muhammad bin Khalil Al-Tahuji Al-Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bahi Al-Misri Al-Maliki Al-Azali Al-Sayyid bin Fad Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Jadi yang pernah belajar di Zabid itu juga yang memiliki perpustakaan Arab lengkap, selalunya pasti ada di antara daripada perpustakaan itu kitab yang bernama Ithafus Sada Al-Muttaqin. Syarah kitab Ihya Ulumuddin yang paling besar namanya Ithafus Sada.
itu dikarang oleh Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Begitu juga kitab kamus yang paling besar dalam bahasa namanya Tadul Arus, itu ditulis oleh Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Ma'ruf bin Munawwar Al-Tilmisani wa Muhammad bin Muhammad Al-Tayyib Al-Basi Al-Maghribi Al-Madani, dengan sanad mereka bersambung sampai kepada muka surat yang berikutnya. Jadi sebelum akhir, riwayat daripada Muhammad ibn Ali Al-Qurrani Asy-Syurabi qala Habib Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Malik At-Tasbihani Al-Abdi qala akhbarana Al-Hafiz Abu Mansur Muhammad bin Sa'd Al-Bawardi Katib Al-Waqidi qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah Al-Khadrami wa Muqayyan qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Muthanna qala akhbarana Muhammad bin Bishir qala akhbarana Abu Sahal Muhammad bin Amr Al-Ansari qala akhbarana Muhammad ibn Sirin qala akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Jahash qala akhbarani Abi an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nama-nama rawi daripada awal sampai akhir bernama Muhammad, riwayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersabda, "Anahu marra fisuqi bi rajulin masyuqin fakhiduhu." Nabi kita melintas berjalan di sebuah pasar, melewati seorang laki-laki yang terbuka paha. Nabi kita tengok seorang laki-laki paha terbuka. Nabi kita bersabda, "Ghatti fakhidak fa innaha awrah." Nabi kita bersabda, tutup paha kamu sebab paha itu adalah aurat. Jadi permasalahannya sekarang, bagaimana kira-kira menurut pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan paha tidak termasuk daripada aurat? Penisbahan pendapat mengatakan itu pendapat kepada ulama Malikiyah itu tidak betul. Jadi pada beberapa waktu yang lalu saya dengan kawan-kawan pada masa di Maroko berjumpa dengan Syekh Abdullah At-Talibi. Syekh Abdullah At-Talibi ini diantara daripada yang tersisa atau satu bagi kepada ulama hadis, ulama mu'tabar, ulama. Saya rasa kalau itu kita sulitlah untuk kita cari dan juga untuk kita menemukan ulama seumpama beliau dengan kewalahan dan kesulitannya. Di antara daripada yang menarik, seusia beliau sampai kepada detik sekarang belum ada nomor rekening atau account. Tidak pernah tergabung langsung dengan urusan bank, yang walaupun mungkin urusan kita dengan bank itu diantara daripada rukun hidup yang kalau dengan kita tidak tergabung rasanya akan menghambat betul dengan leluasa kita dan juga dengan keperluan kita dengan keuangan. Ternyata bila tidak terbagi. Satu, tak ada kereta. Yang ketiga, di antara daripada manaqib yang menarik daripada beliau, ketegasan beliau dalam menyampaikan hukum hakam, yang walaupun beliau bermazhab Imam Maliki, tapi ternyata dengan beliau mempunyai pandangan-pandangan tersendiri yang dengan beliau tidak terlalu terpaku sangat, tidak terlalu ta'assub atau tidak ta'assub langsung dengan mazhab Al-Malikiyah. Yang selain daripada itu, saya lihat daripada juga beliau mimpi bertemu para nabi-nabi dan rasul, khususnya dengan Sayyidina Rasulullah SAW berkali-kali. Jadi memang satu kenikmatan, satu barakah yang kalau pada saat yang kita berpeluang untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, sesaat pun kita dengan mereka besar artinya. Jadi pengalaman saya pribadi pada masa di Mesir, ngajian pagi, petang, malam. Pagi kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di rumah Kedah, dan petang itu berpikiran rumah Kedah, rumah Pendeng dengan rumah Kelangka. Malam pun juga berpikiran semacam itu. Jadi pada hari saya sudah lupa harinya, datang anak saya sekarang sudah dijulukin dengan nama Syekh Muhammad bin Ismail bin Zain Al-Yamani Az-Zain Al-Maki Al-Yamani. Jadi pada waktu itu diajak kita ziarah Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Zaki Ibrahim masyhur salah daripada ulama sufi, salah daripada ulama besar. Jadi karena tidak ada teman, kebetulan saya ada kereta, maka saya jadi guide-nya.
jadi mungkin untuk membawa sekolah dari itu untuk berbicara ke Masjid Zaki Ibrahim yang pada saat itu sudah terbaring di atas gunung, sudah tidak ada masalah itu untuk kesana dan kemari, tapi suara masih oke. Allah anugerahkan suara yang jelas dan juga dengan syarahat dan juga dengan daya ingatan yang kuat. Masa sampai ke situ, ini nanti petang saya pengajian. Biasanya kalau pada masa kajiannya paling kita tidak tahu tajuk pembicaraan yang akan kita bicarakan dari mana sampai ke mana. Pada hari itu tidak ada persiapan langsung disebabkan karena tempatnya cukup lumayan jauh. Jadi karena dengan kunjungan tadi itu habis waktu pada masa kali daripada tempat ziarah, daripada tempat dulu langsung saja ke pengajian. Sesaat saja sudah duduk dengan beliau, tapi saya rasakan yang sesaat waktu tadi itu betul-betul membina, memberikan daya ingatan, kemampuan untuk kita bercakap pertama, dan kemampuan untuk kita mengajar juga, dan juga kemampuan untuk kita menyampaikan yang terbaik dalam penyampaian. Jadi yang terbaik dengan kuliahnya, juga dengan pengajiannya. Pikir, masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini di antara daripada rahasia-rahasia salafun saleh yang kadang-kadang dengan mereka boleh mengistimbat sekian hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis tanpa berpanduan kepada perbincangan yang dibicarakan sebelumnya. Dari mana mereka mendapatkan ilmu yang sebanyak itu? Kalau seumpama kita sekarang justru tenaganya yang kurang, masa depan justru tenaganya kurang. Tapi kalau seperti dengan di zaman mereka, justru dengan referensinya, buku-bukunya, kitabnya tidak lengkap, tidak cukup. Kalau seperti zaman kita sekarang, kita cukup dengan menggunakan salah satu daripada hadis atau salah satu daripada kepingan mausu'ah hadisiyah, ilmiah, itu terdapat dalam berapa puluh ribu macam kitab hadisnya, kepingan tasawufnya, waktu kita tidak cukup. Sementara dengan mereka, justru kitab yang nak dirujuk, tulisan-tulisan yang nak dibaca itu justru yang tak banyak mana dan tidak semudah seperti di zaman kita. Jadi berkembangnya ilmu di zaman mereka itu dengan kemampuan, berkembangnya ilmu dengan ayat yang berbunyi wa ataina min ladunna ilma, dan kami anugerahkan ilmu laduni kepada mereka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu modal mereka sehingga berkembang. Kalau kita masuk ke sebuah perpustakaan, masya Allah tabarakallah, mungkin kita habis pikir bagaimana ada orang-orang yang punya kemampuan semacam itu, yang dengan caranya seperti yang mutakhirin saja, Syekh Zakaria Al-Kandahari, Syekh Maulana Zakir Al-Kandahari. Paling kita di sini mengenal nama beliau dengan dua buah kitab yang pertama Fadailul Amal, kemudian yang kedua mungkin Fadailul As-Sadaqah. Tapi ternyata kitab Sahih Bukhari yang terdiri daripada 4 jilid bukan disalahkan kalau syarahannya luas. Sudah macam itu banyak jumlah bilangannya, hanya untuk beliau menjelaskan, menerangkan tajuk-tajuk topik-topik yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu beliau tulis tidak kurang daripada 4 buah kitab sekali. Dari mana syarahan yang semacam itu? Bagaimana dengan mereka boleh mengumpulkan maklumat daripada sana sini? Apakah itu daripada bacaan? Ya memang itu daripada bacaan, daripada rujukan referensi kitab-kitabnya ditulis sebelumnya, tapi juga dalam betapa banyak, dalam berapa banyak itu daripada kemampuan atau daripada takwa Allah Jalla wa Ala. Kembali dengan hadis yang kita riwayatkan, di sini berkenaan dengan bahis, artinya paham. Jadi dengan Syekh Khalidi tadi itu saya bertanya langsung sama beliau pada masa bersyarah di Maroko. Katakan Syekh Maulana Syekh, menurut mazhab antum, pada saat saya katakan menurut mazhab antum, menurut mazhabnya tuan guru, beliau langsung marah sama anak. Itu jangan kata menurut mazhab tuan guru, jangan kata menurut mazhab saya. Itu mazhab Malikiyah bukan mazhab aku. Maksudnya bukan tidak sependapat dengan pendapat Malikiyah yang mengatakan aurat, yang mengatakan paha itu bukan aurat. Jadi kata beliau dalam mazhab Maliki, pendapat yang rajih tidak ada bedanya dengan pendapat jumhur kebanyakan ulama, sebagaimana Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah mengatakan paha itu adalah aurat. Mazhab Malikiyah pun juga semacam itu. Hanya ringannya dalam mazhab
Maliki, kalau ada dengan seseorang yang sembahyang pakai celana pendek, hukumnya haram, tapi sembahyangnya memadai, sah-sah saja sembahyangnya, tapi pada waktu yang sama terlibat melakukan satu perkara yang terlarang. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Maliki. Jadi tidak tepat dan juga tidak betul kalau kita katakan boleh-boleh saja dengan kita menonton bola sepak secara langsung yang pada saat dengan pemain-pemainnya kesebelasannya berpakaian sebagaimana yang kita ketahui dengan tidak menutup bagian bawah daripada paha mereka. Jadi batasnya daripada pusat sampai ke lutut. Kalau sudah di atas daripada lutut itu daripada bagian yang tidak boleh ditonton, yang tidak boleh dilihat oleh sesiapa saja. Jadi hadisnya itu hadisnya biasa. Tapi kita bersabda, "Ghatti pakhita." Tutuplah paha kamu, sebab paha itu adalah aurat. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan bukan kata sampai ke lutut. Perempuan itu seluruh anggota tubuh. Dan juga diingatkan kepada muslim pada masa pakai stukin. Stukin itu kadang-kadang nipis. Yang nipis. Kalau masih kelihatan celah daripada celah-celah stukin tadi itu, seumpama tapak kaki, tumit, daging, dan yang seumpamanya, itu menunjukkan aurat masih belum tertutup secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis musalsal yang berikutnya, ayat kursi sudah belum? Nah, dan kita dapat pertama dari musalsal qiraati ayatul kursi. Yaqulu al-faqih ila Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Nabi Alamatul Muslim Muhammad Yasin Al-Badani telah memberitahukan kepada kami tentang hadis musalsal dengan pembacaan surah, tentang pembacaan ayat kursi. Seafdal ayat, seagung-agung dan semulia ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Jadi dari malam hari ini jangan sampai terlupakan untuk kita membacanya. Satu, sebelum kita tidur. Yang kedua, selepas jam 5 waktu. Senang dan kalau ada sematek senang, kalau ada tersinggung senang. Daripada kita jam beratur menunggu. Kalau kita ada sematek daripada berhenti lagi. Kenapa? Karena tak ada tersinggung. Nah, tersinggung masuk surga itu adalah ayat kursi. Ayat kursi. Kalau ada ayat kursi nanti di scan daripada jauh, itu gerbang surga itu sudah terbuka selebar-lebarnya daripada jauh. Dalam kondisi dalam keadaan seperti apa saja, Sayyidina Ali yang terlibat dalam periwayatan hadis di sini menceritakan pada saat perang Siffin, pada waktu perang pun ternyata dengan beliau tidak pernah meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala badani Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Laknawi wa Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi kilahuma li Syekh Al-Idillah Al-Widri an Abdul Ghani Al-Bihlawi wa Zad Al-Awwal an Salih As-Sirnari Muhammad bin Khalid Al-Qaruqji biriwayatihi wa Abdul Ghani Al-Bihlawi Muhammad Abid As-Sirri an Salih bin Muhammad Al-Fulani diriwayat bersambung sampai kepada Muhammad bin Shu'aib bin Syabur an Usman bin Abi Atik an Hilali an Ali bin Zaid an Uqbah an Abu Abdurrahman al-Qasim ni Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman akhbarahu an Abi Umamah al-Bahili. Ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Ali bin Abi Thalib. Bila pernah mendengar baginda Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma'ara rajulan adraka aqlul islama aw wulida bil islami yabitu lailatan hatta yaqra'a hadhil ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksud daripada perkataan di sini, aku tidak pernah melihat dengan seseorang muslim atau dilahirkan dalam keadaan Islam, aku tidak melihatnya sempurna, bijak, mulia, bagus, melainkan la yabitu lailatan, tidak mabit, tidak tidur di malam hari, melainkan setelah dia membaca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat yang ke-255 daripada surah Baqarah. Apa kata beliau? Lau ta'lamuna mahi. Kalau seandainya kalian tahu tentang apa dia, hikmahnya, rahasianya, kelebihannya, kemuliaannya. Kalau nak tahu tentang khasiat, rahasia, asal, cara penggunaan dan pengamalan dengan ayat kursi, buka kitab-kitab yang berbicara tentang fadailah suwar atau fadailah ayat. Di antaranya sultan kitab Khazinatul Asrar. Panjang lebar pembahasan dibahas di situ tentang fadilah, keutamaan, kelebihan membaca ayat kursi, membaca amanah Rasul, membaca surah Fatihah, membaca surah Ikhlas, membaca surah Inna Anzalna. Seandainya kalian tahu tentang keutamaannya, kelebihannya, kemuliaannya, kedudukannya, au qala ma fiha, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, lama taraktumuha ala hal. Niscaya kalian tidak akan meninggalkan dalam keadaan seperti apa saja, dalam bentuk bagaimanapun, dalam keadaan seperti apa saja, terancam, terdesak, dalam waktu yang tidak menunjang, dalam keadaan yang seperti apa, kita tidak akan meninggalkannya. Kalau kalian tahu tentang fadilah dan kelebihannya, niscaya kalian tidak akan meninggalkannya. Inna Rasulullah SAW Nabi kita bersabda, waktu itu Allah telah menganugerahkan kepadaku ayat al-kursi, ayat kursi daripada kanzin, daripada kans, asalnya asal nama kartu barang berharga, daripada simpanan di bawah arasy. Lam yu'tiha nabiyyun qabli. Ayat itu tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum aku. Itu khususnya umat Nabi Muhammad, khususnya yang diberikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Saat kita bercakap semacam itu sebagai satu barang simpanan, mungkin itu tergantung kepada niat yang kita niatkan. Kita ada masalah, beramal dengan ayat kursi. Kita ada problem, beramal dengan ayat kursi. Lesen kita ketinggalan, baca ayat kursi. Di blok karena kita tadi laju jalan ke mana, baca ayat kursi. Tak ada lesen, tak ada SIM atau tidak ada IC, baca ayat kursi. Boleh. Kenapa? Sebab biasa bagaimana? Tergantung pada keyakinan. Insya Allah. Tapi macam mana kalau lagi kecepatan kita dalam 160 misalnya, terus polis dan tangkap gambar kita, apa mungkin juga kita baca kursi pada itu, mungkin juga, tapi beliau di belakang kereta yang laju semasa kita. Jadi dia tak boleh tangkap kelajuan kita karena ada kereta di hadapan kita. Insya Allah tergantung kepada niat dan keyakinan. Jadi yang disebutkan di situ bukan secara maklumat, tapi mencakupi segala khasiat, mencakupi segala keinginan, mencakupi segala hajat daripada kita dan juga daripada sesiapa saja. Kalau seandainya kalian tahu tentang keutamaan dan kelebihannya, kalian tidak akan meninggalkannya. Pama itu kata Nabi, tidak pernah saya tidur di malam hari sejak aku mendengar hadis itu daripada Rasulullah sehingga aku membacanya. Wala taraktuha, dan aku tidak pernah meninggalkannya dari sejak aku mendengar hadis itu daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Umamah, aku pun juga tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar periwayatan hadis itu daripada baginda Ali karamallahu wajah. Kata Aba Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman, aku juga tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar riwayat itu daripada baginda Abi Umamah. Kata Sayyiduna Utsman, jadi Sayyidina Ali bin Zaid, aku juga tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya daripada Aba Abdurrahman. Penghujung sekali Syekh Yasin berkata kepada kami semacam itu. Juga pada malam hari ini saya ingin
memastikan juga kepada para pendengar dan kepada para hadirin yang ikut hadir bersama kita. Saya juga mengucapkan benda yang sama, wa ana ma taraktu qira'ataha, dan aku fakir juga tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar hadis itu daripada Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Madani. Satu, selepas sembahyang 5 waktu, dan yang kedua sebelum tidur. Itu yang paling mustahak sekali. Sebelum tidur jangan lupa baca ayat kursi. Kalau dalam keadaan kotor sekalipun niatkan untuk membaca zikir, insya Allah boleh. Macam juga selepas sembahyang waktu. Kalau selepas sembahyang waktu, Nabi kita bagi jaminan surga kepada orang yang beramal membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu. Kalau sebelum tidur itu diantara daripada bacaan yang Nabi kita perintahkan, diantara daripada bacaan yang Nabi kita anjurkan kepada kita untuk kita membacanya. Kenapa hadis riwayatnya semacam ini? Kenapa hadis riwayatnya seperti ini? Untuk Nabi kita tidak memanjangkan percakapan. Kalau seandainya kalian tahu rahasianya, keutamaannya, kelebihannya, keistimewaannya, posisinya, asrarnya, haqaiqnya, fuyudatnya, nafahatnya, niscayalah kalian tidak akan meninggalkannya. Jadi kalau tidak dirungkaikan, jadi panjang perbincangannya. Jadi tadi kita katakan kalau kalian tahu, kalian tidak akan tinggalkan. Nah, seperti itu. Pada saat kita tadi itu ada jemputan makan, kalau kita tahu ada jemputan, pasti kita akan perkenalkan jemputan itu. Kalau kita tidak makan macam mana? Dia bukan jemputan makan. Tiap yang makan dapat duit 1.000 ringgit. Siapa yang tak mau? Setakat 1.000 ringgit pun kita tunggu. Ratus ringgit pun kita tunggu. Tak malah kita beratus sejenak. Tak lama mana? Paling sampai pukul 3 pagi. Tapi uangnya 10.000. 10.000 masih belum senilai dengan bacaan ayat kursi. Hikmat, rahasia, kebaikan-kebaikan yang tersirat dan yang tersimpan di dalamnya. Jadi ini bukan dengan saya hanya setakat menyambungkan pembicaraan saja. Ini akan kita jadikan amalan kita masing-masing dan ikut keyakinan dan juga ikut hajat nawaitu niat yang diniatkannya. Masalah apa saja ini diantara daripada satu kekuatan, diantara daripada satu solusi, diantara daripada jalan keluar untuk kita mengatasi segala masalah dan juga untuk kita mengatasi segala problem, beramal dengan ayat kursi. Cukup. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pukul 11. Hadis ada 40 hadis. Kita beranjak ke belakang. Hadis Musansal bin Ajra. Jadi supaya hadis Musansal dengan membaca ayat kursi tadi itu boleh bersambung, maka daripada malam hari ini sampai nanti jangan tinggalkan baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu dan juga sebelum tidur. Yang masalahnya kalau tertidur sebelum membaca itu bagaimana? Baca dalam tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musansal bin Ajra. Hadisnya pendek-pendek saja. Mudah-mudahan kita boleh berbakat dalam beberapa buah hadis. Waktu kita bagi dalam 40 menit lebih kurang. Al-Musansal bin Ajra Al-Athirah Al-Tahirah, artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, kalau dari sudut silsilah keturunan kita kepada baginda Nabi kita tidak termasuk, berarti silsilahnya terputus. Maka kita Al-Habsyi yang menyakini anjing itu Ci Azmi Al-Habsyi malu nanti baginda marah tak beliau, itu tidak menghormati betul dengan tuan beliau Sayyidina Rasulullah SAW. Dan kita sampai tidak didatangi oleh malaikat Jibril gara-gara ada anak anjing di rumah beliau, sampai malaikat dan jadian dan seumpama baginda Nabi pun malaikat tidak datang. Macam mana kalau dengan seumpama kita? Kalau kita jemput pun belum tentu malaikat datang. Berarti kalau pada tuh ada anjing di rumah kita, jadi anjing ganti dengan kucing saja lah. Kalau kucing jelas bersihnya. Jadi dia pertama kalau dia jinak pun tidak kotor dan dia jinak hidup selalu dengan kita.
Kemudian yang ketiganya dengan kucing boleh mengamankan kita daripada tikus. Tikus dia membawa penyakit. Sementara dengan anjing dia membawa penyakit. Yang pertama, dia sendiri bawa penyakit. Kucing tidak demikian. Buat program untuk menyantuni kucing. Kalau alasannya karena orang Melayu takut dengan anjing, untuk menghilangkan rasa takut tadi itu, kalau begitu nanti kita akan buat program untuk menyantuni ular. Karena kita takut dengan ular. Takut dengan ular. Bukan ular sawah, ular yang bisa, kobra dan lain sebagainya. Jadi kita santuni. Dan kenapa tuh ular kena gigit ular kalau rasa situ. Nah, ya kembali kita orang tak ada kerjaan. Kita punya waktu lebih sehingga sampai terbuang-buang waktu kita dimakan untuk yang sumpah itu. Hadis bersambung. Jadi bagaimana kita melibatkan hadis ini? Jawabannya senang. Pada saat Nabi kita ditanya siapa keluarga baginda Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi kita menjawab alu baiti, keluargaku, kullu mu'minin taqi, dia orang mukmin yang bertakwa. Nah, jadi dari sudut itu kita termasuk. Jadi saya boleh meriwayatkan yang walaupun dikatakan, tapi kita juga tidak. Kita orang aja tidak selalu ambil berat tentang nasab. Kita ini asal daripada Manholako kan, asal daripada Gajah Mada kan, atau asal daripada siapa. Kita tak ihtimam. Tidak ambil berat. Beda kalau dengan para habaib. Silsilah keturunan mereka itu bersambung. Kadang-kadang sampai kepada 40 keturunan. Yang ke-41-nya dia. Kita menanda. Coba sebut nama abang sampai ke mana? Nama abang, nama orang tua, nama tuan, orang tua tuan, tuan lagi. Ada berapa banyak? Coba disebut Muhammad Nuruddin, nama saya dulu Nurjani. Nah, dirubah sama Syekh Ismail kepada Nuruddin. Nurjani artinya cahaya jinayat. Kata beliau di mana jari itu penjinayat. Bagaimana penjinayat ada cahaya? Penjinayat ada cahaya. Bagaimana cahaya boleh masuk? Jadi kata beliau, kamu bukan cahaya penjinayat, kamu Nuruddin, kamu cahaya agama. Sejak pada itu nama saya dirubah. Jadi nama Muhammad memang sudah ada sebelumnya. Jadi berubah nama ini pada Tuhan Mekah dan ulama sepakat mengatakan kalau kita daripada nama yang tidak dulu, sunat kita berubah nama kita sendiri. Nah, tak mesti harus sembelih kambing. Berubah sendiri juga boleh. Nah, jadi nama rasa-rasa kurang sok nama kita. Kenapa? Nama kita Maradona misalnya, atau Rivaldo kan, atau dengan nama pemain Gusti Hoge misalnya. Atau ya nama-nama yang paling cantik lah, atau nama orang Jawa yang tutu Soekarno, Bung Karno apa segala macam itu semuanya nama orang Jawa. Kita lebih pada nama yang ada bau sahabatnya, yang melambangkan dan yang mengenalkan kita kepada orang-orang baik, nama para sahabat Nabi, nama para ulama, nama para tabi'in. Yang paling tidak menyenangkan juga untuk pemenang juara pertama. Saya disebut juara pertama Pak, Johan pertama atau tak ada pertama. Johan itu berarti yang nomor 1 sudah, itu kan? Jadi pertama sudah tak ada. Kalau yang kedua naik Johan. Pemain kedua naik Johan. Naik Johan. Yang ketiga ada 3 atau 2-3. Nah, di sana juara pertama, juara kedua, juara ketiga, juara bertahan. Juara bertahan yang keempat, yang mengambil posisi yang keempat. Jadi juara pertama hari tingkat internasional Haji Abdul Rahman bin Abdul Bahar, atau juga hari tingkat antarbangsa, juara pertama dunia untuk menghafal 30 juz daripada Sultan daripada Sumatera, Haji Mastur bin Mansur bin Mastur bin Madkur bin Madrur bin Makmur bin Mabrur. Itu kan semuanya itu bukan senang, karena diingat Mansur
mastur, maskur, ma'mur, majbur, mabrur, majrur yang huruf jar majrur. Nah, itu juga daripada yang rul penghujungnya kembali. Jadi seingat saya nama Muhammad Nurdin bin Marbu. Saya pernah tanya dan sama orang tua, apa kenapa nama Marbu? Orang Rasul Marbu. Kenapa? Jadi kata beliau dulu tuh sama tuan kamu Abdullah, ada salah ulama besar yang mutai di kampung. Jadi tuan kamu tuh nakkan aku dijadi orang alim. Jadi namaku diikutkan dengan nama tuh guru besar tadi itu. Tapi Allah tak takdir kalau jadi pedagang, dia bukan jadi orang alim, tapi sama-sama suka dengan orang alim, dekat dengan orang-orang alim, masih hidup lagi alhamdulillah sehat afiat. Dalam beberapa hari kembali daripada Mekah. Jadi karena berkat beliau itulah kita kaya, alhamdulillah, kaya di kampung kan tidak seperti kaya di kota, tapi ada juga duit karena berkat dengan bisnis dagang kain dan juga perkapalan. Dulu ada yang namanya buntuk, buntuk itu adalah Kalimantan Tengah. Jadi pada saat zaman itu banyak orang-orang yang tingkrap, maka pedagang-pedagang itu putar haluan daripada berniaga di Kalimantan Selatan, bawa barang dagangan ke Kalimantan Tengah, bawa satu kapal habis, nanti beli daripada Kalimantan Tengah kayunya, kayu ulin. Pernah dengar nama kayu ulin? Yang dibuat atap rumah itu kayu untuk sumber hidup. Kalau kita buat rumah daripada ulin, insya Allah rumahnya lebih utuh, lebih panjang usianya daripada penghuni rumah itu sendiri. Jadi penghuni rumah itu sudah mati, anaknya mati, cucunya mati, rumahnya masih utuh. Itu kayu ulin. Rendam saja, kalau semua hidup pun terendam di dalam air tidak akan berbuah. Arab sebut itu adalah kayu besi, lebih kuat daripada kayu jati. Itu hanya adanya di Kalimantan. Jadi di pulau-pulau lain tidak ada, Sumatera tidak ada, Jawa tidak ada. Jadi balik daripada sana, sedikit lah singkat pengalaman. Balik daripada sana bawa kayu ulin, bawa jukung perahu atau juga dengan berdayung loh. Salah lagi kapal isi dalam 3, 4, 5, 6 tan itu kerja orang tua dahulu. Pada saat kakak saya bernama Haji Abdullah kawin dengan Dr. Muhammad Shalman Effendi, itu yang menjadi asbab musabab keluarga semuanya hijrah ke Mekah. Banyak belanja, banyak, bukan buat istri, anak keluarga semuanya diberangkatkan. Tak masalah sama orang tua, eset yang di Indonesia semuanya dilepaskan. Tapi masa tadi untuk keperluan selama di Mekah, yang sehingga pada satu mampu untuk hijrah ke Mekah dan menyambung kehidupan lagi di sana dengan berniaga di Mekah. Tuh nama orang tua tadi tuh bin Abdullah Muhammad Nurdin bin Marbu bin Abdullah bin Tayyib. Siapa lepas Tayyib itu dan tak tahu. Nah, artinya saya sudah pada masa kiamat, rupa-rupanya di Yaman ada satu kampung namanya Kampung Tayyib. Apakah daripada asal situ, kami asal daripada Hadramawt, ada silsilah daripada Arab atau Hadrami atau seperti apa, itu tak dapat dipastikan. Itulah ceritanya. Kenapa? Sebab kita tak ambil berat tentang sisa keturunan. Mungkin asalnya Jepun, itu Korea, ada Cina. Nah, itu tak dapat dipastikan. Begitulah juga dengan kita. Jadi munasabah kita meriwayatkan hadis musalsal bil asyraf tadi itu daripada sudut mana? Sedangkan kita bukan keluarga Nabi kita kata keluarga kutu tiap orang yang bertakwa, kullu mu'minin taqi. Maka dari situ kita boleh meriwayatkannya. Tiap orang mukmin yang bertakwa, bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya satu persatu. Dan kita ada waktu riwayat daripada baginda Abu Qasim Ali qala hadatsani walidi Abu Muhammad Al-Hasan qala hadatsani walidi Al-Husain wa huwa awwalu man dakhala balagh qala hadatsani walidi Ja'far al-Mulaqab bil Hujjah qala hadatsani Abi Ubaidullah qala hadatsani Abi Husain wal Aswar qala hadatsani Abi Zainul Abidin As-Sajjad qala hadatsani Abi Al-Husain
Qala hadatsani abi, orang tuaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal khabaru kal muayyanah. Apa maksudnya? Tidaklah berita itu sebagaimana fakta nyata yang dilihat dengan mata kepala. Jadi beritanya itu tak begitu tepat, kadang-kadang cara dilihat, kadang-kadang juga masya Allah cantik, bening, putih, lawan, bagus. Belum tentu setelah kita tengok langsung orangnya semacam itu. Jadi berita tidak seperti muayyanah, muayyanahnya musyahadah. Tidaklah berita itu sebagaimana yang disaksikan oleh mata tatapan pandangan mata melihat. Laisal khabaru kal muayyanah, masya Allah tabarakallah, canggih sungguh. Itu baru dengan ilmu yakin. Hakul yakinnya kalau kita tengok langsung dan juga dengan kita langsung menggunakannya. Jadi kesimpulannya berita tidak seperti dengan fakta nyata. Berita memberitahukan kepada kita di sana itu ada Ka'bah, ramai orang-orang yang di sekelilingnya, satu terowongan panjang sekali. Nah, panjangnya, jadi kita tidak dapat membayangkan. Setelah kita tengok langsung, itu berarti musyahadah. Dengan sanad yang sama, harbu khuda'ah, perang itu adalah tipu daya. Nah, jadi kita tidak mesti harus menceritakan tentang strategi perang kita seperti apa. Peperangan itu tipu daya. Jadi jangan cerita kepada musuh kekuatan kita seperti apa, sedikit strategi perang kita seperti apa. Kita boleh menyamakan, boleh mengelabui musuh untuk tidak mengetahui aksi perlawanan kita nanti seperti apa. Jadi mungkin saja dalam media massa, pada masa kita diwawancarai, insya Allah nanti untuk babak terakhir pertandingan antara Johor melawan Pilda, Johor melawan Pahang. Jadi ini dengan pelatih daripada Johor, dia tak nak beritahukan kepada orang ramai tentang pemain-pemain yang akan bertanding. Jadi nampak kelihatan supaya mereka dipandang remeh, supaya daripada pihak lawan tidak sia-siakan untuk perlawanan nanti. Kami berharap mudah-mudahan pihak Pahang akan layak untuk mendapatkan Piala Malaysia. Sebab saya melihat dari segi pertandingan dan juga dari segi penampilan pada beberapa pertandingan yang lalu, ternyata sangat-sangat meyakinkan sekali. Baik itu dengan taktik permainan 4-3-3 atau juga 5-3-2 atau juga 7-2-1. 7 back, ada 7 orang, tengah 2, 1 penyerang, atau sebaliknya, atau dengan taktik permainan 1-1-1-8. 1-1-8 itu macam mana? 1 backnya 1, tengah 1, 8 penyerang. Sudah siap-siap untuk menendang supaya masuk. Itu gimana kira-kira? Dengan cara macam mana pun kami berharap. Jadi karena mengingat pasukan kami tidak lengkap dan banyak yang cedera pada beberapa permainan yang telah lalu, jadi kami mendoakan agar Pahang akan mendapatkan juara pada pusingan Piala Malaysia yang akan datang. Misalnya seperti itu. Apa? Nanti pada masa permainan kita turunkan pemain-pemain kita yang hebat, yang memang profesional, yang memang sudah dalam jam mainnya itu sudah tidak perlu ditanyakan. Itu kejutan, itu namanya khud'ah. Macam juga dalam peperangan yang benaran, yang sebenarnya. Jadi kita tak payah cerita tentang pertahanan kita, persenjataan kita dan sebagainya. Atau juga sebaliknya. Saya rasa mungkin kepada warga Filipina dan juga yang ada di kawasan Lahad Datu, kita akan turunkan pasukan udara, laut dan juga dengan tentara udara, darat dan laut. Kita akan arahkan semua kekuatan kita dengan tank-tanknya, dengan F-16-nya dan juga Skat-Skat dan sebagainya. Misalnya, padahal kita punya pun tak ada sebenarnya. Karena orang Gusti itu begitu tuh, Al-Quran juga. Gusti pun juga ada strategi dalam hadis, atau hadis mempunyai panduan kepada mereka. Coba tengok pada tujuan mencabar, dengan saya patahkan
Pokoknya dalam postingan pertama saya penggal, saya tumpahkan kamu. Yang mengancam-ngancam tadi itu yang mencapai itu kecil orangnya. Yang dicapai itu besar, badannya tinggi, seperti Khafidin kan tinggi. Andre itu beratnya dalam 300-an atau dalam berapa ratus kilo. Andre yang beratnya dalam 200 kilo itu diangkat sama Okem, angkat dia lemparkan semacam itu. Sebab Okem itu ada syaitannya, jadi kalau pada syaitan dia punya kekuatan yang tidak ada tandingannya. Nah, yang saya maksud di sini tentang hadis, dalam strategi peperangan kita boleh saja menipu musuh dalam pernyataan kita. Kalau saya daripada itu adalah penipuan. Al-muslimu bi'atul muslim. Muslim itu akan menjadi cermin kepada muslim lainnya. Jadi jangan sampai senyap-senyap saja. Tuan Haji ada yang tak berkenan dengan saya, betul. Tuan Haji ingatkan. Tapi saya lembut. Ada yang tak berkenan jadi kita sebut, kita nasihati, kita bimbing. Sebab kenapa? Sebab kalau pandangan mata kita itu senantiasa selalu restu dan ridho. Tapi pandangan mata orang lain, orang senantiasa senang melihat kekurangan daripada kita. Jadi kita tidak pernah mau, kita tak pernah mau tengok kekurangan yang kita miliki. Rasa sempurna, saja rasa cukup, saja rasa hebat saja. Tapi kalau orang lain dia merasa tercabar, maka dia tidak mau menyebutkan kebaikan-kebaikan daripada lawan. Yang dia mungkin adalah kejelekan dan keburukannya. Maka daripada tanggapan dan juga daripada respon orang lain tadi itu kita dapat memperbaiki diri. Al-muslimu mir'atul muslim. Mungkin takaburnya, mungkin riya dan ujubnya, mungkin angkuh dan sombongnya, kekurangan-kekurangan yang semacam itu. Kalau kita pribadi kadang-kadang kita tidak mengaku, akan lebih kelihatan dengan orang lain. Al-mustasyar mu'taman. Mustasyar orang yang diminta masyarakat, orang yang diminta pandangan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, anak-anak cadang mau pergi ke Jakarta. Duduk di Jakarta dalam seminggu 2 minggu, bagaimana kira-kira menurut antum? Kira-kira eloknya saya bercuti ke Jakarta atau ke Singapura atau ke Malaysia. Jadi kita kata ke Jakarta lebih bagus. Kalau nanti saya tahu itu jamnya bagaimana, itu tidak taman. Jadi orang tadi itu tidak jujur. Jadi jangan sampai karena kita pernah terperangkap, kita juga nak perangkap lain. Tahu rasanya tahu. Kena tipu mana? Mesir. Nanti kenapa ke Mesir? Oh bagus Mesir. Ada piramid, ada bulo, ada ini, ada ini. Kalau nanti supaya nanti pengalaman juga ditipu sama orang Arab. Itu tidak betul Pak. Atau juga ada dengan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu masalah nak minta pendapat antum. Saya bicara nak kawin agak awal, sebab usia saya baru 16 tahun. Jadi kalau secara undang-undang mungkin tak boleh kan? Secara peraturan 18 tahun, perempuan 16 tahun, oke? 16 tahun. Jadi agak-agaknya saya bagaimana kalau saya kawin pada masa usia 18 tahun. Nanti kita dulu pernah kawin muda juga, 1001 problem yang kuhadapi, macam-macam. Tahun pertama, dapat anak pertama, jangankan untuk membelah anak, mengangkat anak saja tak pandai, lampirnya, menangisnya, sakitnya, macam-macam. Dan kita hati pada situ, bagus, anak dukung, sokong kita kawin awal. Dan nanti kita supaya kamu merasakan apa yang kita alami. Kapok itu, rasakan, rasain dulu, rasain. Itu tidak, mutaman itu yang bagaimana? Jadi yang secara jujur, memang anak kawin muda, tapi anak nasihatkan jangan. Sebab kawin itu tanggung jawab, itu ada beban, ada ini, ada itu dan sebagainya. Jujur. Kalau seandainya dengan seseorang diminta pandangannya, bagaimana menurut antum tentang si Linawati? Ada Linawati, ada Lidiawati, ada Kandawati. Jadi macam mana tentang Linawati dan Linawati? Naksir juga dengan Linawati tadi itu, training juga sebenarnya. Tapi duluan dia yang kita berdapat dengan kita. Kemati kok asal. Aku juga nak kenal.
waktu itu tak sesuai dengannya. Dia sesuaikan dengan aku. Kesan, itu tak jujur. Jujur itu bagaimana? Terus ikhlas. Kita ceritakan apa yang kita tahu tentang dia kalau memang diperlukan. Dan tidak boleh kita ceritakan, kita mungkin aib dan keburukannya kecuali kalau bila mana perlu. Dia tanya tentang kawan kita bagaimana sih dia itu bang minta maaf kan karena itu sepupu abang. Saya minta pandangan abang tentang si dia itu kira-kira ideal kalau saya pilih sebagai pasangan hidup saya. Ya kita tahu kalau kita taunya dia tidak bagus, kita katakan tidak sesuai. Kalau dia merasa cukup, selesai. Tapi kalau ternyata dia tidak puas, tidak sesuainya, kenapa? Tidak cocoknya, kenapa? Apa masalahnya dengan dia? Tuh kita terpaksa harus menceritakan satu persatu atau menceritakan perkara-perkara yang kita tahu tentang dia, tapi tidak semuanya. Jadi kita katakan, saya lama sekali dengan dia pada masa di Mesir. Mungkin diantara daripada yang kurang berkenan dengan teman-teman pada masa sama-sama di Mesir, dia orangnya malas. Kalau untuk urusan makan, kalau cium bau nasi saja dia makan duluan daripada kawan-kawan. Tapi kalau pada tuh kena gila dia pura-pura sakit, kadang-kadang pura-pura tak ada mood, itu seperti apa. Tapi kalau sudah keciuman bau makanan, sehat kembali. Cukup, selesai. Tapi kalau tak cukup, tak ada masalah Pak. Malas, saya juga malas juga sebenarnya. Jadi malas dengan malas itu berarti kufur. Oke lah. Jadi kita tambahkan yang berikutnya, bukan sekat malas saja, kedekut pula. Kedekut kamu satu. Jadi kalau seandainya dia dapat kiriman, kalau pada tuh makan dia ada kecap, kan dulu kecap besar nilainya. Mana ada kecap di Mesir? Mahal. Satu botol kecap di Mesir kadang-kadang sampai puluhan ringgit, 20-an ringgit. Itu pun tak ada barang. Spermi mahal, kecap mahal, sambal mahal. Orang tak makan sambal, apalagi belajar. Kita belajar makan itu dimakan. Gosok masalah kemana-mana, tak kisah. Jadi kita kata akhirnya kalau saya itu senang makan belajar. Dia kadang-kadang santai-santai kalau ke Mesir pun belajar palingkan di baju dia. Berarti minyak harum. Cuma kalau dia tidak merasa puas dengan penjelasan kita atau tahu ada cerita kawan kedekut sungguh kalau dia belum dapat pastikan teman-temannya tidur, barang-barang kiriman daripada orang tua itu tak bakalan dimakan, pasti bilang dan tidur semuanya baru kelana. Pada suatu ketika dia dapat kiriman tato maji sebut apa? Banyak orang banyak sebut wajib. Wajib itu definisinya dia daripada beras buluk, daripada beras ketan. Warnanya dibuat dimasak dengan gula merah atau apa namanya tuh? Lebih kurang. Wajib lah. Mirip-mirip lebih kurang lah. Jadi karena dia tak nak kongsikan wajib tadi dengan teman-temannya, begitu dapat langsung masuk dalam almari pakaian. Tengah-tengah malam dia masuk, lampunya gelap semuanya, dia masukkan kepalanya ke dalam situ makan wajib. Dia tak perasan bahwa fatwanya wajib tadi itu sudah penuh diuruk semut, lebam mukanya, terus wajibnya mukanya lebam, pada muka. Jadi jangan. Jadi kita katakan di antara daripada teman saya tadi itu orangnya terlampau kedukun. Madai, tak boleh kita paparkan habis. Tak boleh kita ceritakan selengkapnya. Kecuali kalau yang nak kawin, yang nak berbisnis, yang nak berkongsi tadi itu tidak puas dengan keterangan kita, baru kita tambahkan lagi mustasyar, mu'tamad. Nanti mustasyar orang yang diminta pandangan pendapat itu harus jujur. Ada doa dan khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melaksanakannya. Berikutnya kita ada proyek, kita ada bisnis, kita ada rencana, kita ada cadangan, nak pergi, nak berurusan, nak berkongsi. Nabi kita bersabda ista'inu alal hawaiji bil khidmat, riwayat ala qadha'il hawaij
perbantukanlah diri Anda untuk mencapai suatu hajat dengan merahasiakan. Jangan langsung cerita. Kalau kita nak kawin, takut kalau ada orang hasut dengki kepada kita. Jadi kita atur strategi dulu. Secara senyap-senyap. Yang pertama, kalau udah pasti baru cerita sama kawan-kawan. Ini belum lama lagi sudah kedengaran masuk dalam masa. Insyaallah nanti kalau tidak ada halangan minggu depan aku akan melamar, dan pada minggu berikutnya kami bertunangan. Minggu yang ketiga resepsi pernikahan akan berlangsung. Tahu taunya yang nak dilamar tadi itu jangankan dilamar, justru yang nak dilamar tadi itu udah kawin. Jadi untuk memudahkan kita mencapai suatu hajat dalam bidang apa saja, urusan bisnis, sejak dulu atur strategi kita tata, kita atur, kita usahakan, kita upayakan. Kalau sudah pasti sudah pasti akan terlaksana, pasti akan dapat, pasti akan kita peroleh, baru kita usahakan. Insyaallah besok peresmian gedung baru, peresmian office baru saya yang dibangun, semuanya dijemput hadir untuk acara kesyukuran. Begitu. Tapi jangan cerita daripada awal, takut kalau gagal, takut kalau ada hasut dengki, takut kalau orang itu juga berminat, nanti kita jadi bersaing, kita nak beli sesuatu. Kalau peminatnya ramai, ini pengalaman, bukan pengalaman orang tua di Arab Saudi dalam permainan dunia bisnis. Kalau kita nakkan sesuatu tanpa modal, cukup dengan penipuan saja modalnya. Haram nak. Tapi kan ceritanya nak dapat duit banyak. Jadi senang saja. Selalunya yang semacam itu pada masa lelong, kan Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Jaguar, jenis-jenis kereta yang juta-jutaan ke atas itu banyak. Kalau seperti di negara-negara Arab yang maksudnya tanpa membayar biaya cukai, itu semuanya main di dalam. Biaya cukai mahal. Lamborghini harganya 1 juta, biaya cukainya 2 juta, jadi 3 juta. Jadi macam mana? Daripada kita bayar 3 juta, lebih elok dengan kita mainkan 1 juta kepada orang-orang tertentu. Datang ke ofisnya, bagi cek berapa? 500.000. Tebulalah mata melihat. Jadi biru, sekarang hijau, biru. Asalnya hitam, biru. 100.000 mana ada? Ini juta-juta harganya. Jadi pada masa pelelongan kereta mewah, itu cara untuk kita dapat duit tanpa modal. Gimana? Jadi caranya kita tahu ada beberapa unit kereta mewah yang diminati oleh orang-orang korporat. Katakan saja ada Rolls Royce, harganya 4 jutaan. Kemudian dengan Lamborghini model terakhir tahun 2014, 2015 harganya adalah 3 jutaan. Misalnya saja Ferrari harganya adalah 2,5 juta. Jadi kegiatan itu kita perhatikan sudah ada penggemarnya. Ada tidak kurang daripada dalam 5-6 orang yang melihat, yang menggemari 3 kereta mewah tadi itu. Maka orang-orang yang masuk lelo itu orang terpilih, bukan semua orang. Nah, jadi bagaimana dengan kita ada duit tadi itu supaya kita boleh dapat duit tanpa modal? Satu, tuh main rokok yang besar tuh, atau rokok yang seperti baterai itu, rokok apa namanya tak tahu tuh, yang besar tuh Tuan Haji, besar seperti ini tuh. Tidak mesti dihisap. Satu, itu modal pertama. Modal yang kedua ya pakaian jangan pakai jubah, pakai baju ini, ketahuan kita tidak ada duit. Baru-baru ini saya menghadiri pameran kereta di Jakarta. Lepas dari sini, balik dari sini 23 bulan, pameran kereta itu sampai 28. Kalau tidak salah 25 bulan saya pergi pameran kereta di Jakarta. Semuanya kereta mewah. Saya pakai baju gamis biasa.